Bab 729. Pasti cemburu lagi. Albert membuka laci meja riasnya, mengeluarkan uang $100 dan menyerahkan padanya. Dia berkata, $1 adalah bayaran kamu untuk kerja kerasmu tadi malam dan $99 sisanya. Berikan itu pada kakak perempuanmu yang tidak puas menganggapmu. Vito menahan emosinya ketika melihat $100 itu. $1 untuknya. Beraninya wanita ini. Sudah jelas Vito yang bekerja keras semalam untuk membuatnya puas, tapi di mata Albert, dia tidak dianggap. Ekspresi Vito berubah muram dan akhirnya menerima $100 yang diberikan oleh Albert. Sepertinya kamu sangat tidak puas dengan permainan aku semalam. Kemudian dia berpikir, kenapa dia lupa kalau wanita itu adalah makhluk bermuka dua. Tadi malam Albert yang menyuruhnya untuk bergegas. Vito benar-benar mendengarkannya dan kemudian Albert tidak puas. Yah, kedepannya Vito tidak mau lagi mendengarkannya. Memang benar aku tidak puas. Albert berbalik menghadap ke ruang ganti dan mulai memakai skincare. Tidak puas di bagian mananya? Tanyanya. Aku tidak perlu bilang tidak puas di mananya, kan? Kamu bisa merenungkannya sendiri. Albert sengaja membuat segalanya jadi rumit. Tidak. Vito segera berkata, aku tahu, tekniknya sudah sempurna, dan masalahnya adalah durasi permainannya. Albert sengaja menggodanya, dan dia bilang kalau dia tahu. Tapi Albert tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, Albert mengusirnya keluar dari kamar dan berganti pakaian sebelum turun untuk sarapan. Tiba di lokasi syuting, adegan pertama adalah persaingan antara pahlawan wanita dan wanita kedua. Vito dengan kedua anak kecil itu duduk tidak jauh darinya untuk menonton dan membantu memegang tas Albert. Ketika Vito mau memasukkan ponsel ke dalam tasnya, dia menemukan ada kotak coklat di dalamnya. Ekspresinya berubah muram ketika menyadari bahwa kotak coklat itu diberikan oleh Matthew. Dia mau makan coklat ya? Tanyanya pada putrinya. Kemudian Vito mengeluarkan kotak coklat dari tas. Aku mau makan itu. Dia yang awalnya sedang menonton mominya syuting, begitu mendengar perkataan dadinya, perhatiannya langsung teralih. W000W. Dedi, kapan kamu beli coklat? Sebenarnya semalam saat Momi beli hadiah untuk Dea, tentu saja Dedi juga beli hadiah untuk Dea. Tapi Dedi tunggu sampai hari ini, karena mau kasih kejutan untuk Dea. Vito berbicara omong kosong dengan serius. Clayton yang duduk di sebelahnya, melirik paman ketiganya dengan tenang, tidak ada yang bisa dijelaskan apa-apa dari ekspresinya. Ada 21 coklat di dalam kotak itu. Vito mengambil 4 coklat dan memberikannya ke tangan Dea, lalu berkata sambil tersenyum, Dea kasih 4 coklat ini pada paman Matthew ya. Bilang kalau Dedi membelinya untuk Dea dan Dea mau berbagi sama paman Matthew. Anak baik cepat pergi. Dedi bantu membuka bungkus coklat, jadi Dea bisa memakannya ketika kamu kembali. Oke, Dedi, jawab Dea. Sambil memegang beberapa coklat dengan kedua tangannya, dia berlari ke arah Matthew yang tidak jauh darinya dan berkata dengan misterius, Paman Matthew, ulurkan tanganmu sebentar. Tatapan Matthew selalu terfokus pada Albert yang sedang syuting. Ketika dia mendengar kata-kata Dea, dia tersadar kembali dan dengan tenang mengulurkan telapak tangan besarnya ke arah Dea. Paman Matthew, ini coklat yang Dedi beli untuk Dea. Dea bilang mau membaginya dengan Paman Matthew. Dea meletakkan 4 coklat di tangannya ke telapak tangan Matthew. Tanpa menunggu dia bereaksi, Dea sudah berbalik dan berlari kembali ke arah Dedinya. Ekspresi Matthew berubah dingin. Ini sudah jelas hadiah yang dia beri untuk Lily dan Vito berani mengatakan bahwa dia membelinya untuk Dea. Di sana Vito melihat Matthew yang tidak jauh darinya. Ekspresinya berubah dingin dan membuat suasana hatinya menjadi sangat bagus. Vito membuka bungkus coklat dan mengarahkannya ke mulut Dea. Makan dengan perlahan, atau kamu akan tersedak, oke? Dea langsung mengangguk, menundukkan kepalanya dan memakan coklatnya dengan perlahan. Isi coklat itu terbuat dari selai, bagian luar coklat yang lembut dan manis dipadukan dengan selai asam manis,
dia makan satu dan dia makan satu lagi. Vito memberi beberapa coklat pada Clayton dan mengatakan bahwa anak-anak tidak boleh makan terlalu banyak gula. Dea baru makan 2 dan masih ingin memakannya, tapi tidak diizinkan oleh Vito. Dia bilang bahwa makan terlalu banyak coklat akan menyebabkan giginya bolong. Dea sangat ketakutan sehingga dia langsung menahan keinginannya untuk makan coklat lagi. Albert sudah selesai syuting sebuah adegan, beristirahat sejenak dan berjalan keluar dari lokasi syuting. "Mommy, Daddy beli coklat ini untuk Dea." Dea mendengarkan perkataan Vito, mengambil 2 coklat dan menaruhnya di tangan Albert. Albert menatap kotak coklat yang dipegang oleh putrinya tanpa ekspresi, lalu menatap seseorang yang berdiri tidak jauh darinya. Astaga, dia belum pernah melihat orang yang sangat kurang ajar sepertinya. Itu yang dipikirkan oleh Albert di dalam hatinya, tetapi dia tidak marah. Pria itu sangat cemburuan, dan melihat Matthew memberinya sesuatu, sudah pasti dia jadi cemburu lagi. Albert berjalan mendekat dan terlihat bingung. "Tuan muda ketiga, apa kamu makan pangsit di siang hari?" "Aku sudah pesan restorannya." Vito bingung ketika mendengar perkataannya. Albert mendekatinya, mengendusnya, ingin menggodanya dan berkata, "Aku mencium bau asam dari tubuhmu. Kupikir kamu makan pangsit di siang hari dan menyembunyikan sebotol cuka, ternyata tidak ya." Mendengar apa yang dia maksud, Vito mendengus dingin. "Kamu harus bayar karena sudah curi barang-barangku, tahu?" Tepat ketika Albert selesai bicara, Vito menggigit sepotong coklat yang baru ia buka, menundukkan kepalanya untuk mencium bibir Albert. Vito memakannya setengah dan memberikan setengah lainnya ke mulut Albert. Selama ia melakukan itu, Albert terkejut dan linglung. Merasakan bibirnya dijilat, dia tersadar kembali dan mendengar Vito berbicara sambil merintih. "Ada apa?" Selainya mengalir keluar pipi Albert langsung memerah. Dia buru-buru mendorongnya menjauh dan membalikkan punggungnya dengan panik. "Vito, lain kali kalau kamu begini lagi, aku akan menamparmu." Dia berkata dengan malu dan kesal. Pria ini semakin sembrono. Ini di tempat syuting, ada sekelompok staf di dekatnya dan masih siang hari. "Istriku, aku salah." Seseorang yang telah mencuri ciuman darinya segera mengakui kesalahannya. Vito sangat yakin kalau dia bisa membujuk istrinya. Dia pasti punya kesempatan untuk menerkamnya. Kamu tahu salahmu dan mengakui itu, tapi tidak pernah menyesal." Albert sudah sangat hafal dengan sifat pria ini. Dalam hatinya berpikir, kok bisa sih seorang pria yang berprinsip dan tidak banyak bicara saat bekerja jadi bajingan di depannya? Kenapa dia jadi sangat kurang ajar? Apakah rasa kemanusiaannya sudah menghilang? Meskipun Albert benar-benar memukulnya, Vito dengan tenang masih terus berpura-pura. Siang hari, setelah makan siang, setelah mengantar kedua anak kecil dan Albert kembali ke tenda untuk beristirahat, Vito keluar sebentar. Ketika dia kembali, dia meletakkan kotak hadiah sangat cerah dan cantik, yang kertas pembungkusnya bergambar bintang ke tangan Albert. "Apa ini?" tanyanya ringan. Hanya dengan melihat bungkus luarnya yang begitu cantik, membuat Albert agak tidak rela untuk membukanya. Bab 730, Lamaran Pernikahan. Buka saja. Nanti juga kamu tahu." Vito berdeham, nada suaranya terdengar sedikit tidak nyaman. Albert meliriknya dan menyadari kalau telinga Vito memerah. "Kenapa telingamu merah?" dia bertanya sambil tersenyum. Albert tidak menyangka pria ini yang sudah berusia 30-an akan menjadi pemalu seperti anak kecil ketika memberinya hadiah. Vito segera menyentuh telinganya yang agak panas, lalu dengan tenang menurunkan tangannya. "Tadi aku berjalan terburu-buru, panas banget. Aku kira karena kamu malu." Albert mendekat dan mencium pipinya dengan lembut. "Terima kasih untuk hadiahnya." Inisiatifnya membuat jantung Vito berdebar kencang. Vito mengerucutkan bibir tipisnya, menaruh tangan di bahu Albert dan menarik tubuhnya ke arahnya. Albert juga melawan, dengan tenang bersandar padanya.
Vito melihat ke samping dan memperhatikan saat dia dengan perlahan membuka kertas pembungkus yang cantik tanpa mau merusaknya. Sudah jelas Albert menyukai hadiah yang dia berikan. Itu adalah coklat sama yang diberikan oleh Matthew kemarin dan ada 2 kotak. Albert mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan bingung. Aku bisa kasih kamu 2 kali lipat dari yang diberi Matthew, atau bahkan lebih. Selama aku punya uang, aku bisa kasih apapun kepada kamu, katanya dengan suara lembut. Albert menundukkan kepalanya. Dia tahu seberapa banyak dia berjanji, Vito tetap akan merasa tidak aman. Bayangkan saja jika keadaannya berbalik, Albert pun akan merasa tidak nyaman kalau Vito terlalu dekat dengan wanita lain. Vito melihatnya menundukkan kepala dan tidak berbicara, sehingga dia tidak bisa melihat ekspresi Albert dan tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya saat ini. Selama beberapa saat, dia jadi sedikit gugup. Albert membuka sebungkus coklat, menggigitnya dan kemudian memberi separuhnya lagi ke bibir Vito. Vito, setelah kita selesai syuting drama ini, ayo kita menikah. Dia tiba-tiba berkata, masalah tentang menikah dengannya bukan hal yang impulsif, Albert sudah memikirkannya berkali-kali. Tetapi dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatakannya hari ini. Mendengar itu, pikiran Vito tiba-tiba kosong dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Albert juga tidak mengganggunya yang sedang linglung dan dengan santai mengeluarkan ponselnya dan memotret ekspresi bingung Vito. Setelah beberapa saat, Vito tersadar, berdiri dari kursi, berbalik dan berjalan ke samping, di mana mereka meletakkan barang-barang dan mencari barang di ranselnya. Kemudian Vito berbalik lagi dan duduk di kursi sebelah Albert lagi, dengan sebuah cincin di tangannya, berkata dengan nada maco dan serius, Albert, kamu melamar aku? Kok bisa wanita yang lamar duluan? Karena kamu mau menikah, kita akan nikah setelah syuting drama ini. Nona Albert Liam, menikahlah denganku, jangan hanya melihat sikap Presdir Vito yang begitu tenang saat melamarnya. Sebenarnya, hatinya sangat senang dan bersemangat, sehingga dia mau melompat. Mau tidak mau dia berpikir untuk berlari beberapa putaran di luar tenda, lalu menyatakan pada semua orang, kalau akhirnya Albert mau mengakui bahwa dia adalah istrinya. Saat melihat gayanya yang pura-pura arogan dan mendominasi, Albert jadi ingin mempersulitnya, lamaranmu terlalu asal-asalan. Bahkan kamu juga tidak bawa mawar, kamu juga tidak berlutut dengan 1 kaki. Pria yang sangat terhormat sepertiku, kok kamu malah suruh aku berlutut? Jawab Vito, mencoba membuktikan kalau dia bukan budak cinta istrinya. Namun, hanya 3 detik setelah Vito selesai bicara, dia berdiri dari kursinya dan hendak berlutut dengan 1 kaki di depan Albert. Albert segera menarik Vito dan mengulurkan tangan kirinya, memberi isyarat padanya untuk membantunya memakai cincin itu. Aku cuma bisa pakai ini sebentar, aku akan melepasnya nanti saat syuting. Oke. Vito tersenyum seperti orang bodoh, dengan cepat memasukkan cincin itu ke jari manisnya. Meskipun itu hanya lamaran pernikahan, kenyataannya mereka sudah punya buku nikah dan memanggil dia dan Dea sebagai istri dan putrinya. Tetapi bahkan anggota keluarga mereka tidak ada yang tahu bahwa mereka sudah punya buku nikah dan menyembunyikan pernikahan, berpikir bahwa itu, anak dan istri, hanyalah status biasa. Lalu, apa yang kamu katakan padaku sebelumnya, tentang datang bersamamu untuk makan malam di rumah keluarga Okto? Melihat Vito begitu bahagia, membuat Albert semakin ingin membahagiakannya lagi. Apakah kamu akan bilang kalau kamu mau datang bersamaku minggu ini? Dia bertanya dengan penuh semangat. Albert mengulurkan telapak tangannya, melihat cincin di jari manisnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana menurutmu, kalau datang ke rumah keluarga Okto bersamamu saat malam tahun baru? Albert menahan kegugupan di hatinya, nada suaranya masih sedikit gemetar dan bertanya dengan lembut. Ya, Vito sangat bersemangat sehingga dia menggendong Albert dan memutarnya 2 kali sebelum menurunkannya. Meskipun Vito sangat tidak sabar,
Tapi dia bersedia menunggu sedikit lebih lama daripada membawanya datang ke rumah keluarga Okto akhir pekan ini. Vito merasa akan lebih bermakna kalau datang bersamanya ke rumah keluarga Okto pada waktu itu. Setelah sedikit tenang, Vito tersenyum dan bertanya, "Kenapa tiba-tiba kamu mau mengumumkan berita tentang pernikahan kita ke publik? Dan tentang datang ke rumah keluarga Okto bersamaku? Aku lihat seseorang sangat khawatir kalau istrinya direbut, jadi aku mau memberinya bukti kepastian. Aku tidak tahu apakah orang itu bisa memahami niat baik wanita ini. Selain itu, istri seseorang bisa direbut hanya kalau dia mau." Albert menatapnya sambil tersenyum lebar. Vito memeluknya erat-erat. "Sekarang aku sudah tahu." Dia menundukkan kepalanya dan baru saja akan mencium bibirnya ketika Vito mendengar suara batuk yang dibuat-buat. Saat dia sedang bingung, Albert langsung mendorongnya menjauh, meninggalkan tenda dengan pipi yang panas. "Clayton, kamu mau dipukul?" Vito berkata dengan wajah muram dan menahan emosinya ketika momen romantis dengan istrinya diganggu. "Paman ketiga, maafkan aku tersedak cemilan." Clayton berkedip dan berkata dengan nada polos. "Kedepannya kalau kamu tersedak, tahan itu untukku." Vito menahan emosinya dan setelah selesai bicara ia langsung meninggalkan tenda. Lalu memanggil Tama dan memintanya untuk mengawasi kedua anak kecil itu. Tapi Vito tidak pergi menghampiri Albert. Dia duduk di kursi dan menggunakan angin yang berhembus untuk menenangkan pikirannya yang terlalu bersemangat sampai tidak bisa berpikir. Memikirkan apa yang dikatakan Albert, ketika syuting drama ini selesai, maka mereka akan mengadakan pernikahan. Untuk menyelesaikan syuting drama akan menghabiskan waktu setengah tahun. Sekarang adalah bulan Januari. Vito dengar bahwa tanggal baik adalah tanggal 20 Mei jadi sudah pasti tidak cukup waktunya. Dia terus berpikir akan hari-hari baik setelah itu. Sekarang menurut tanggalan kalender di negara R, 6 bulan setelah bulan November akan dihitung sebagai bulan penuh festival. Setelah memikirkan tanggal itu, Vito dengan serius memikirkan pernikahannya akan bertema western atau tradisional. Tapi hal ini baru bisa diputuskan setelah membahas dengan wanitanya. Vito berdiri dari kursi, melihat jam dan kali ini dia harus berada di ruang ganti untuk bersiap syuting di sore hari. Ketika Vito pergi ke ruang ganti, dia melihat Albert duduk di sana dan penata rias sedang mendandaninya. "Presdir Vito," para penata rias menyapanya. Semua orang di tempat syuting sudah tahu hubungannya dengan Albert, dan mereka tidak terkejut ketika melihat Vito masuk. Vito mengangguk dan bertanya pada Albert, "Kamu lebih suka pernikahan bertema tradisional atau western?" Ketika ia mengucapkan itu, terdengar celang beberapa kali, karena alat makeup di tangan para penata rias itu berjatuhan.